Perkenalkan, nama saya Indo Alan dengan akhiran NIM 005. Di sini kita akan membahas materi tentang suseptibilitas, permitivitas, dan konstanta dielektrik, di mana ketika sebuah bahan dielektrik ditempatkan di dalam medan listrik, muatan-muatan di dalam atom atau molekul bahan tersebut akan sedikit bergeser. Muatan positif bergeser ke arah medan, dan muatan negatif ke arah berlawanan. Pergeseran ini dapat menyebabkan terjadinya polarisasi listrik di dalam bahan. Tingkat kemudahan bahan untuk terpolarisasi disebutkan suseptibilitas listrik, biasa dibilang Si. Semakin besar nilai suseptibilitas, semakin mudah bahan tersebut merespon medan listrik. Sementara itu, permitivitas epsilon menunjukkan kemampuan bahan untuk menyalurkan bahan listrik di dalamnya. Jika bahan memiliki permitivitas tinggi, berarti bahan itu mampu menyimpan energi listrik banyak. Jadi yang pertama itu ada hubungan polaritas dan medan listrik, di mana selama medan tidak terlalu besar atau polarisasi sebanding secara linear terhadap medan listrik, di mana bahan yang memenuhi hubungan linear ini disebut bahan dielektrik linear, yang artinya semakin besar medan listrik eksternal yang diberikan, maka polarisasi meningkat secara proporsional, di mana dirumuskan P itu sama dengan epsilon 0 CEE, di mana P itu vektor polarisasi, sedangkan epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa, sedangkan C itu suseptibilitas listrik, sedangkan E itu medan listrik total di dalam bahan, di mana yang kedua itu hubungan antara D, E, dan P, di mana itu medan listrik total di dalam bahan menghasilkan rapat flux listrik yang merupakan jumlah dari efek medan eksternal dan efek polarisasi, di mana yang dirumuskan D itu sama dengan epsilon 0 E tambah P, dan disubstitusikan persamaannya ke dalam D sama dengan epsilon 0 E tambah epsilon CE. Secara sederhana, materi ini membantu kita memahami bagaimana bahan-bahan non-konduktor seperti kaca, mika, atau plastik dapat berperan penting dalam komponen-komponen listrik dan elektronik seperti kapasitor, karena kemampuan mereka dalam menyimpan dan menahan medan listrik. Dan saya kembalikan kepada teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Tania Manyala dengan NIM 241244040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang dielektrik linear, dan di sini saya akan membahas tentang permitivitas. Nah, definisi permitivitas dari hubungan dapat didefinisikan permitivitas total bahan, sehingga rumusnya itu dapat ditulis permitivitas sama dengan epsilon 0 dikali 1 tambah XE, sehingga hubungan umum antara D dan E adalah D sama dengan epsilon E. Oke, kemudian permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Nah, ini digunakan untuk mempermudah perbandingan berbagai bahan, dan digunakan juga sebagai besaran permitivitas relatif, yang merupakan perbandingan antara permitivitas bahan dan ruang hampa. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang menjelaskan tentang permitivitas relatif ini. Jadi sebuah material dielektrik bisa dikatakan dengan permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Nah, apa itu konstanta dielektrik? Konstanta dielektrik adalah perbandingan antara naiknya jumlah muatan yang dapat disimpan per unit voltase pada kapasitor setelah diberikan material dielektrik yang disimpan sebelum diberi material dielektrik. Oke, seperti yang dirumuskan pada
persamaan berikut ada, dan di sini diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ada dua batang metal yang dihubungkan dengan tegangan listrik. Nah, di sini ada dua batang metal yang dihubungkan dengan tegangan listrik, di mana di sini ada positif dan di sini ada negatif. Dan akibatnya kita punya medan listrik yang arahnya dari sebelah sini ke sebelah sini. Ini adalah arah dari medan listrik. Kemudian di antara dua piringan logam ini dalam keadaan vakum. Nah, di sini itu dalam keadaan vakum, maka kapasitas dalam keadaan vakum adalah C0 sama dengan muatan Q0 per FV atau fase. Kemudian, jika di antara dua bagian batang logam ini diberikan material lain, maka jumlah muatan yang ada di permukaan ini akan berubah tergantung dari material yang diselipkan di antaranya ini, sehingga kita akan memiliki jumlah charge yang baru. Nah, jika ini batang logam ini diberikan material lain seperti ini, dimasukkan ke dalam, maka kita akan memiliki jumlah charge yang baru, di mana C sama dengan Q per F. Sehingga dapat ditulis rumus seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relatif permittivity adalah perbandingan C yang baru setelah dikasih material elektrik dengan C0 sebelum dikasih material elektrik dalam keadaan vakum. Kenapa vakum kalau udara juga termasuk material dielektrik? Jadi, karena dikasih material dielektrik, ada perubahan muatan pada permukaan logam ini. Nah, oke. Itulah penjelasan singkat tentang permitivitas. Dan selanjutnya di sini ada tabel yang menjelaskan dari nilai-nilai dari bahan dielektrik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Marwah dengan NIM A24124120. Baik, selanjutnya kita masuk di energi dalam sistem dielektrik. Energi dalam sistem dielektrik adalah energi yang tersimpan ketika suatu bahan dielektrik atau seperti mika, kertas, atau plastik ditempatkan di antara pelat kapasitor yang diberi medan listrik. Bahan dielektrik tidak menghantarkan listrik, tetapi mempengaruhi besar medan listrik dan energi yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Di sini ada juga energi pada kapasitor tanpa dielektrik. Untuk kapasitor bias di udara atau vakum, energi yang tersimpan adalah dengan rumus W sama dengan 1/2 CF pangkat 2. Dengan keterangannya, W sama dengan energi yang tersimpan, C sama dengan kapasitansi kapasitor, V sama dengan beda potensial antara plat atau float. Dan ada juga energi pada kapasitor dengan dielektrik. Jika bahan dielektrik dimasukkan, maka kapasitansi meningkat menjadi yang dirumuskan C sama dengan kapak CO.
C0, di mana Kpak adalah konstanta dielektrik relatif bahan. Artinya, bahan dielektrik membuat kapasitor dapat menyimpan energi lebih besar karena terjadi polarisasi molekul di dalam bahan tersebut. Ada juga energi totalnya menjadi yang dimana dirumuskan W sama dengan 1/2 integral epsilon E pangkat 2 dt, yang dimana keterangannya epsilon sama dengan epsilon 0 kali epsilon R. Permitivitas medium E atau kuat medan listrik atau V per M. dt sama dengan elemen volume kecil. Dan di sini juga ada makna fisik energi dalam dielektrik. Energi dalam bahan dielektrik terdiri dari 3 komponen utama yang dirumuskan W total sama dengan W free tambah W bond tambah W spray, yang dimana keterangannya energi elektrostatik muatan bebas, energi elektrostatik muatan terikat akibat polarisasi, energi pegas akibat peregangan molekul dielektrik. Dan ada juga energi diferensial dan kerapatan energi. Energi tambahan kecil yang disimpan ketika ada perubahan D adalah dirumuskan bisa dipotong toh? Iya. Adapun energi diferensial dan kerapatan energi. Energi tambahan kecil yang disimpan ketika ada perubahan D adalah dengan rumus delta W sama dengan E kali delta D dt. Energi persatuan volume atau kerapatan energi adalah dengan rumus W sama dengan 1/2 E kali D. Artinya, semakin besar E atau medan listrik dan D atau rapat perpindahan listrik, maka semakin besar energi listrik yang tersimpan dalam bahan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi gaya pada dielektrik. Dielektrik itu adalah bahan isolator seperti mika atau kaca yang bisa terpolarisasi kalau terkena medan listrik. Teman-teman bisa melihat pada gambar ini, ada sebuah bahan dielektrik yang dimasukkan ke dalam sela-sela kapasitor. Ketika bahan dielektrik ini dimasukkan ke dalam kapasitor, ternyata bahan tersebut tertarik masuk ke antara plat-plat kapasitor. Kenapa bisa begitu? Karena ada gaya tarik listrik yang bekerja pada molekul-molekul di dalam dielektrik. Gaya ini muncul karena ada perbedaan energi listrik di dalam dan di luar medan. Sederhananya begini, sistem listrik selalu ingin berada dalam kondisi energi yang paling stabil atau energi minimum. Jadi, saat dielektrik masuk, energi yang tersimpan di kapasitor menjadi lebih besar. Inilah sebabnya gaya tarik pada dielektrik terjadi karena sistem berusaha mencapai energi listrik maksimum. Sekarang kita membahas tentang medan Fringing. Medan Fringing adalah medan listrik yang melengkung keluar di tepi plat kapasitor. Meskipun daerahnya kecil, medan ini sangat penting karena tanpa medan Fringing, gaya tarik pada dielektrik tidak akan muncul. Kenapa begitu? Karena di bagian tengah medan listrik seragam, jadi gaya dari kedua sisi saling meniadakan. Tapi di bagian tepi, arah medan sedikit melengkung dan tidak seragam. Akibatnya, muncul gaya yang menarik bahan dielektrik ke dalam kapasitor. Nah, rumus gaya listrik bisa ditulis sebagai F sama dengan min dW per dx.
Adapun energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Dan kapasitansi pada kasus ini bernilai C sama dengan epsilon 0 dikali W per D dikali epsilon R kali L dikurang CE dikali dengan X. Sekarang kita masuk ke rumus gaya pada dielektrik, di mana rumus dari hasil turunan energi kita dapatkan F sama dengan dW per dx sama dengan 1/2 V kuadrat dikali dC per dx. Untuk kapasitor plat sejajar dengan bahan dielektrik sebagian masuk, kita menggunakan rumus F sama dengan epsilon 0 dikali dengan XE dikali W per 2D dikali dengan V kuadrat. Dengan keterangan epsilon 0 itu merupakan permivitivitas ruang hampa, Xe suseptibilitas listrik bahan, W lebar plat, D jarak antara plat. Dari rumus ini bisa kita simpulkan semakin besar tegangan yang diberikan atau semakin besar sifat dielektrik bahan, maka gaya tarik yang bekerja juga akan semakin besar. Jadi teman-teman, gaya pada dielektrik muncul karena bahan ingin berada di tempat di mana energi listrik paling besar, yaitu di antara plat kapasitor. Itulah tadi video penjelasan tentang dielektrik linear. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.